Anda masih bersama kami di Fakta 62. Ya, Good People menerjang belantara demi dekatkan fasilitas kesehatan dengan warga di Kabupaten Garut. Faktanya jalanan terjal tidak jadi halangan bagi bidan desa Dewi Susmayanti dan tenaga kesehatan Puskesmas Maroko di Garut, Jawa Barat untuk menjaga kesehatan masyarakat. Selengkapnya kami rangkum dalam Fakta Baik. Assalamualaikum ibu-ibu. Sami atau san? Atau sabar aja. Nyanyi dulu. Saya sudah cinta dengan masyarakat Desa Sagara. Jadi saya tidak ada alasan untuk pergi ke luar kota ya. Terus saya udah nyaman di sini. Masyarakat juga sudah nyaman dengan saya sudah nyaman dengan masyarakatnya. Masyarakat sangat membutuhkan saya karena di sini di desa saya masih jauh ke tempat pelayanan kesehatan. Jadi masih membutuhkan tenaga kesehatan yang dekat. Gitu. Kalau ada umur panjang, saya pengen mengabdi di sini aja, gitu. Tidak mau pindah ke yang lain. Berada di daratan yang sama dengan Istana Negara tak serta-merta membuat warga Desa Maroko leluasa mengakses fasilitas kesehatan di wilayahnya. Tapi tentu saja hal ini tidak menganulir fakta bahwa kesehatan menjadi hak dasar untuk diperjuangkan. Beruntung, Bidan Dewi bersama tenaga kesehatan dari Puskesmas Maroko, Kabupaten Garut tak mau berpangku tangan. Mereka berani mewakafkan diri untuk mengabdi dan menghancurkan sekat jarak antara warga desa dengan fasilitas kesehatan di wilayahnya. Sebuah fakta baik yang menjadi denyut di sudut-sudut Garut. Bidan Leweng, pelita kecil, penyelamat desa terpencil. Teteh, kita berangkat sekarang ya? Ya. Oke. Inilah Dewi Susmayanti. Perjalanan terjal penuh bebatuan telah menjadi bagian hidupnya sejak abdikan diri jadi bidan desa di Desa Maroko, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Keterbatasan tenaga medis gerakan niatnya untuk bertahan dan menjadi jembatan yang mendekatkan akses kesehatan dengan warga. Meski faktanya keterbatasan sarana harus ia terima. Oke, jadi kita melewati jembatan ini teh ya. Oke. Ya, saking terbatasnya peralatan yang bisa dibawa oleh tenaga kesehatan di kawasan Maroko, ini sampai alat pelindung diri saja jarang tersedia. Dan memang para tenaga kesehatan ini harus rela bisa melewati hutan belantara tanpa menggunakan alat perlindungan diri yang lengkap. Pagi ini, sebelum melakukan pemeriksaan kesehatan di Kampung Cicarulang, Dewi dan sejumlah rekan tenaga kesehatan dari Puskesmas Maroko bertandang ke sekolah untuk tanamkan gaya hidup sehat pada para siswa. Tentu, ini menjadi penting, terutama karena akses warga menuju fasilitas kesehatan di wilayahnya sangatlah sulit. Aksi preventif seperti ini diharap mampu menekan jumlah warga yang sakit-sakitan. Bukan tanpa alasan memang. Akses seperti ini membuat warga yang perlu tindakan khusus harus diangkut menggunakan tandu seadanya untuk bisa mencapai fasilitas kesehatan terdekat. Saya bertugas di Puskesmas Maroko dari 2010 ya. Pas saya lulus dari sekolah kuliah, saya langsung melamar bekerja di Puskesmas Maroko. Berarti sampai sekarang saya kurang lebih 14 tahun. Tapi saya jadi bidan desa, jadi bidan desanya sekitar dari 2015 lah saya jadi bidan desanya.
Di sini dari dulu kebanyakan yang melahirkan itu ditolong oleh dukun, Pak Raji ya. Ditolong oleh dukun. Nah, sementara sekarang udah ada saya, ya alhamdulillah sedikit demi sedikit masyarakat sudah mulai mengerti ya, sudah mulai mengerti akan kesehatannya. Bidan-bidan di sini, bidan-bidan kampung itu berusaha untuk bisa naik motor sendiri, soalnya biaya untuk perjalanan itu mahal. Bukannya apa-apa, jadi kan jalannya jelek. Jadi misalnya kalau kita mau yang kelahiran, belum tentu kan kita sehari di situ lahir, belum biaya menunggunya. Si ojek itu kan menunggu kita sampai sehari, 2 hari, kita mau berapa bayarnya? Alhamdulillah saya sendiri bisa, dari dulu saya maksain untuk bisa naik motor. Jadi kalau ada apa-apa tuh saya tuh langsung berangkat sendiri, nggak jarang menggunakan ojek, kecuali kalau misalnya malam saya minta dijemput gitu sama keluarga pasien. Ada ya contohnya tadi yang kita kunjungi ke sana di Posyandu Cicarulang, waktu itu tuh mau melahirkan sama Pak Raji, udah lahir, ternyata dia diem-diem, si pasien itu diem-diem gak ngehubungin saya. Pas dia udah lahir, ternyata ada masalah, si itunya yang keduanya si plasentanya belum keluar. Nah di situ pasien langsung menelpon ke saya tengah malam. Pas udah saya ke situ, dengan 1 jam saya berangkat dari sini karena kondisinya hujan. Ternyata si pasien itu udah gawat darurat yang harus segera dibawa sementara. Buat sampai ke buat ambulan sampai ke sana kan nggak bisa langsung nyampe. Jadi harus ditanduk dulu sampai 1 jam buat nyampe ke si ambulan tadi. Jalanan butut inilah yang selalu disyukuri warga. Mereka berkisah, pemerintah daerah telah berbaik hati menambahkan batu sehingga jalanan tak lagi penuh lumpur dan bisa dilalui sekalipun hujan mengguyur. Segini tuh udah alhamdulillah udah ada peningkatan dibandingkan dengan dulu. Dulu itu saya mau pergi ke puskesmas itu harus membutuhkan misalnya dari sini jam 8 pagi. Saya nyampe puskesmas itu kadang jam 11 atau jam 12. Jam 12 itu siang. Karena saya misalnya di jalan itu jalannya kan susah banget, itu di tanjakan Kiara. Itu masih jalannya kayak sungai yang itu. Kayak sungai, kayak selokan gitu, kayak gitu. Dewi Susmayanti bersyukur kehadiran sang suami yang bukan seorang nakes sangat membantu dirinya kala bertugas sebagai tenaga kesehatan, terlebih kala melakukan tugas persalinan. Kalau protes sih nggak pernah, cuman kalau mengkhawatirkan iya, terutama kan sekarang saya udah punya anak 2. Susah sekarang kalau misalnya ada yang membutuhkan tengah malam, terus si pasiennya nggak mengerti, ngejemput ke sini, tapi dianya berdua 1 motor, sedangkan saya di sini gimana gitu. Meskipun saya bisa naik motor, tapi kan kalau malam-malam hujan, saya nggak mau misalnya ya naik motor sendiri, ya terpaksa. Misalnya suami harus nungguin anak di rumah, saya terpaksa minta bantuan ke bapak saya buat anter gitu. Kalau malam, ya di situ mungkin saya sendiri, saya merasa bangga sama diri saya sendiri, saya bisa menyelamatkan orang-orang yang membutuhkan saya. Ternyata yang saya perjuangkan, dia bisa selamat, bayinya sehat, ibunya sehat, terus pulang dengan selamat. Di situ mungkin rasa capek, rasa lelah, rasa letih saya terobati kalau sudah melihat pasien saya sehat semuanya. Hati-hati, Pak. Jalanan sempit nan terjal ini tak jarang membuat nakes dari Puskesmas Maroko harus terjatuh. Tapi inilah harga yang harus dibayar demi bisa mendekatkan fasilitas kesehatan pada masyarakat. Diangkat aja.
Baru 30 menit melakukan perjalanan dari Ciowa menuju Cicarulang. Ini tadi sudah ada satu tenaga kesehatan yang terjatuh. Memang jika kita melihat ini jalanan hanya terdiri dari tanah dan bebatuan. Sehingga jika ada kubangan itu bisa membahayakan karena membuat ban jadi licin ya Teh ya. Dan memang ini kita masih harus melewati satu tanjakan lagi. Tanjakan lagi yang begitu panjang, ini lumayan panjang. Berapa menit kira-kira Teh buat bisa sampai ke lokasi Teh? 5 menit lagi nyampe. 5 menit dengan tanjakan yang Lumayan panjang. dan ini adalah rute yang biasa Teteh lalui ya? Iya. Setiap Bulan, setiap hari juga. Kalau ada pasien yang darurat, pasti saya kesini. setiap ada yang darurat, itu artinya tidak peduli siang atau malam, Iya, betul. sendiri Teteh? Kadang ditemani suami, kadang ditemani sama bapak yang tadi, bapak saya. Oke, baik Teh. Kalau gitu kita langsung coba aja ke atas ya Teh ya? Siap, Demi pasien Teteh ya? demi pasien. Baik, ayo kita gas ya Teh ya?